Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Kita bersyukur karena selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan, setiap tantangan, termasuk setiap rancangan-rancangan jahat manusia dalam kehidupan kita. Dan ini terbukti kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Betul, badai masih harus kita hadapi. Betul, tantangan harus kita jalani, masalah harus kita lewati, tapi kita percaya kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang kita, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita bisa kembali tetap terus bersuka cita untuk tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena keberkatan Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami, menolong kami, menyertai kami untuk kami tetap terus berjalan dalam kebenaran, dan Roh Kudus yang mengarahkan kami untuk kami tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9, Petrus sedang mengingatkan kepada setiap umat Tuhan. Dengan demikian Petrus sampaikan seperti ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan selanjutnya, tujuannya adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Petrus mengajak setiap kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang sudah kita alami, yang pernah kita alami. Itu sebabnya kenapa Tuhan memilih saudara dan saya. Kita adalah bangsa yang terpilih, kita adalah imamat yang rejani, kita adalah bangsa yang kudus, kita adalah kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya sederhana, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Perhatikan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Berarti jelas kita telah dipanggil keluar dari kegelapan, dari kesia-siaan hidup, dari hidup akan budak dosa. Kita diselamatkan karena Tuhan yang memilih kita. Tujuannya sederhana, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang kenapa kita disebut gereja, atau dalam bahasa Yunani eklesia, yang berarti kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Iya kan? Jadi saudara dan saya mesti sadar hal ini, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan dan tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Sederhana. Jadi kita tidak boleh lagi kembali kepada kegelapan, atau jangan sampai kita jatuh lagi dalam kegelapan. Kenapa? Karena kita sudah dipanggil keluar. Kita sudah menjadi umat kepunyaannya Allah. Dan Tuhan memisahkan kita. Kita dipisahkan. Kenapa sudah dikasih dalam Tuhan? Agar kita menyadari kita ini milik kepunyaan Tuhan. Kita dipisahkan bukan untuk hidup secara eksklusif atau jadi orang-orang yang eksklusif. Wah, tidak mau bergaul dengan orang lain. No, justru kita harus bergaul dengan banyak orang untuk memberitakan bahwa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu ada dalam kehidupan setiap manusia melalui hidup kita. Berarti kita dipanggil keluar untuk tidak jadi sama dengan dunia ini. Makanya Paulus katakan dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kenapa? Karena kita sudah dipisahkan.
Kita tidak lagi sama dengan orang-orang dunia. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus bilang, berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita Alkitab mengajarkan kita dipisahkan. Kita dipanggil keluar, kita dipisahkan supaya kita tidak terkontaminasi gitu saudara. Kenapa? Karena manusia seringkali meniru. Makanya Paulus ingatkan, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Saudara dikasih dalam Tuhan. Betul kita tinggal di dunia. Kita masih jelas tinggal di dunia. Tapi apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 19? Dalam Yohanes 15 ayat 19 Tuhan Yesus bilang begini, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi perhatikan, karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku, kata Tuhan Yesus, telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi betul kita tinggal di dunia, tapi Yesus menyelamatkan kita. Dia memilih kita dari dunia ini untuk dipisahkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi bangsa yang menjadi umat kepunyaan Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rejani. Tujuannya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah Allah lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Sederhana, supaya kita menjadi orang-orang yang bersaksi, supaya kita jadi orang-orang yang terus menyebarkan kabar baik. Jangan justru jadi sama dengan dunia ini, sebarin gosip, murahan, ya kan, serang A, serang B. Wah, itu udah terkontaminasi. Justru kita sudah jadi sama dengan dunia ini. Bahkan mungkin lebih parah dari orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu dipisahkan. Saya pelajari kenapa Tuhan memisahkan kita, agar kita tidak jadi sama dengan dunia ini. Jelas, terang dan gelap tidak bisa bersatu, gandum dan ilalang berbeda, domba dan kambing jelas berbeda. Makanya Rasul Paulus juga mengingatkan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17, sebab itu 2 Korintus 6 ayat 17, keluarlah kamu dari antara mereka. Dari mana? Dari kumpulan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa, karena kan cuma dua hal, saudara, segini. Hidup itu cuma dua, either kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Dan seringkali kita gampang sekali dipengaruhi dengan orang-orang dunia, dengan cara-cara hidup dunia, budaya-budaya orang dunia, membalas yang jahat dengan yang jahat, nggak sabar. Itu kan karakter orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin katanya sih mengenal Tuhan, tapi dari perbuatan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka mengenal Tuhan. Jadi jelas, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Kita dipilih, kita dipisahkan dari dunia ini agar kita menjadi bangsa yang kudus. Karena itu jangan lagi kembali kepada ketidakkudusan. Jangan lagi kembali kepada kegelapan. Jangan lagi bergaul dengan yang engkau tahu bisa menyeret engkau, membawa engkau jauh dari Tuhan. Aduh, gimana ya pendeta ya? Habis saya kalau nggak bergaul dengan mereka nanti saya dimusuhi. Hei, sudah dikasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini kita yang memutuskan kok. Jangan orang lain yang memutuskan buat kita. Hidup ini kita yang memutuskan. Kita mau melakukan apa? Kita mau buat apa? Dan keputusan kita saat ini akan mempengaruhi apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Pastikan hal itu kita mengerti. Sehingga hari ini kita menyadari, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita untuk memisahkan kita dari dunia, agar kita tidak turut dihukum. Karena itu pastikan, jangan sampai kita jadi sama dengan dunia ini. Pastikan bahwa kita mengerti bahwa hidup kita sudah dimerdekakan. Jangan lagi mau diikat, jangan lagi mau dikerangkeng dengan dosa-dosa yang setelah sekian lama kita sudah diikat dan kita dibebaskan, lalu kita kembali lagi kepada dosa-dosa yang lama. Hari ini kita diingatkan, Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita untuk kita dipisahkan. Jangan sampai jadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami diingatkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Kalau hari-hari ini kami gampang terkontaminasi dengan cara hidup orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan kelakuan kami mungkin lebih parah, lebih buruk dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hari ini kami diingatkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, sadarkan kami bahwa kami adalah gereja-gereja Tuhan yang telah dipanggil keluar dari kegelapan
masuk dalam terang Tuhan yang ajaib untuk memberitakan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Karena itu tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kalau ada yang sakit hati, kalau ada yang kecewa, kalau ada yang kepahitan hari ini mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Sehingga kami hidup penuh dengan kasih setia Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Hamba juga berdoa buat mereka yang bergumul dalam masalah dan pergumulan beban berat mereka, Tuhan tolong. Dalam anugerah Tuhan mereka diselamatkan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.